setelah pemerintahan Raden Arya Blitar itu lengser, Pak. Iya. Itu kan kosong itu pemerintahan Kabupaten Ambal, Iya, Kabupaten Ambal. Dan pada masa itu ada geger-geger tentang perampokan. Ya. Seorang gembong begal yang sangat luar biasa saktinya, Pak ya. Iya, Sakti Mandraguna. Saking saktinya, gembong tersebut tidak bisa ditangkap atau dikalahkan oleh siapapun. Nama gembong begalnya siapa, Pak? Begal Gomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, pecinta sejarah Bumi Nusantara. Hari ini WMTV Kreator berada di Desa Benerwetan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, masih di Provinsi Jawa Tengah, Pak ya? Jawa Tengah. Hari ini WMTV Kreator sowan dengan Bapak Gono, di mana nanti Bapak Gono akan kita minta untuk bercerita tentang sejarah yang ada di Desa Benerwetan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen ini, tentang Raden Arya Purbanegara. Siapa beliau? Raden Arya Purbanegara. Nanti Bapak Gono yang akan bercerita. Penasaran? Ikuti kami di WMTV Kreator. Sahabat WMTV Kreator, kita masih bersama dengan Bapak Juru Kunci, Bapak Gono. Beliau tadi menyampaikan kalau Raden Arya Purbanegara itu adalah Bupati Ambal. Kalau kita bicara Bupati Ambal, berarti kan Ambal itu sebelum ada Kabupaten Kebumen ya, Pak? Betul. Cikal bakal Kebumen itu dimulai dari Ambal. Dimulai dari Raden Arya Purbanegara. Kembali lagi, kita tidak bermaksud untuk menggurui, ini hanya bentuk open kita tentang sejarah. Seandainya apa yang kita sampaikan dirasa kurang pas, monggo teman-teman kita tunggu partisipasinya tentang sejarah, angkat bersama sejarah tersebut. Kita sampaikan nanti kepada generasi yang akan datang dengan cinta, tidak dengan perdebatan atau hal-hal buruk lainnya. Sekarang, karena WMTV Kreator itu datang sebagai tamu, maka WMTV Kreator bertanya dan mudah-mudahan Bapak Gono berkenan untuk menjelaskan semuanya tentang sejarah yang ada di bumi Kebumen, Kecamatan Ambal ini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini begini, Pak, saya memperkenalkan diri, saya atas nama yang mengelola makam Bupati Raden Arya Purbanegara, Bupati Ambal yang dikebumikan di Desa Benerwetan pada tahun 1871. Ini menurut setahu saya dari dongeng lelo yang sepuh masuk ke saya. Masalahnya sejarah Ambal, Bupati Ambal itu bernama Mbah Semedi. Mbah Semedi putra dari Purworejo. Putra dari Purworejo itu bernama Mangun Pawiro. Jadi Bupati Ambal itu masih ada hubungannya dengan Purworejo, Pak? Purworejo. Nah, itu boleh tahu siapa namanya, Pak? Mbah Semedi. Mbah Semedi itu adalah Bupati Ambal pertama. Bupati Ambal. Sebelum atau sesudah Purbanegara, Pak? Sebelum Purbanegara itu bernama Semedi. Setelah diangkat menjadi bupati, itu diberi gelar dari itu keraton, itu gelar Purbanegara. Bupati Raden Bupati Arya Purbanegara. Itu Mbah Semedi. Nah, sebentar, ini sejarah. Jadi yang dimaksud dengan Mbah Semedi itu adalah Raden Arya Purbanegara sebelum diberikan gelar kehormatan dari Keraton Yogyakarta. Pada waktu itu pemerintahan Amangkurat. Amangkurat I, Pak ya? Iya. Jadi ini sejarah, teman-teman. Yang dimaksud dengan Mbah Semedi asal Purworejo tersebut putra dari Mbah Mangun Pawiro. Putra dari Mbah Mangun Pawiro itu adalah adipati atau bupati pertama Ambal, yaitu Raden Arya Purbanegara. Nama Raden Arya Purbanegara itu nama pemberian kehormatan dari Raden Amangkurat Mas I, Pak ya? Iya. Diberikan gelar kehormatan Arya
Purbanegara. Purbanegara. Miturut cerita kan awalnya begini. Jadi bupati pertama itu entah itu bupati entah kadipaten, itu saya juga usianya masih timur, jadi kan saya belum begitu paham. Intinya ada pemerintahan besar pada waktu itu. Betul. Nah, terus yang pertama itu bernama Aryo Blitar. Aryo Blitar itu miturut dongeng dan sejarah itu kan antuk gedek dengan kulit putih, yaitu bangsa Kompeni Basa. Sebentar Pak, Aryo Blitar itu siapa Pak? Bupati Ambal. Sebelum Aryo Purbanegara. Sebentar, tadi kita mengatakan pada teman-teman Bupati Ambal pertama itu adalah Aryo Purbanegara. Ya itu oleh karena apa? Bupati yang pertama itu diberhenti tanpa hormat. Jadi sebentar. Ini sejarah kita harus sampaikan dengan teman-teman, jangan sampai nanti jadi kacau. Bukan gitu, jadi orang lebih bingung. Jadi sejarah yang disampaikan oleh Bapak Gono, saya mencoba untuk meringkas. Jadi pada waktu itu Bupati pertama Ambal itu adalah Raden Aryo Blitar. Iya. Leres ya. Benar. Dan pada waktu itu, pada zaman itu Raden Aryo Blitar itu dia dekat dengan Kompeni. Nah, betul. Benar Pak ya? Ya. Ini menurut cerita, kalau Aryo Blitar berdekatan dengan kulit putih bangsa Walanda, kan jadi resah, istilahnya punya pangan sedikit di apa untuk pasok kepada Belanda, jadi kan kekurangan pangan. Jadi ada istilahnya prinsip kalau bupatinya ngikuti bangsa Londo, jadi rakyat kecil mati kaliren. Intinya pada cerita pada waktu itu gini, ini WMTV Kreator mencoba untuk meringkas apa yang disampaikan dengan Bapak Gono. Bupati pertama Ambal itu Aryo Blitar. Aryo Blitar. Dan Aryo Blitar itu diberhentikan oleh Raden Amokratmas. Betul. Dikarenakan kedekatan Aryo Blitar dengan Kompeni. Pemberhentian Raden Aryo Blitar oleh Amokratmas tersebut itu pun lewat bangsa Londo. Persetujuan dari rakyat Ambal. Oh iya betul. Rakyat Ambal. Betul. Jadi rakyat Ambal pada waktu itu menginginkan kepada Raden Amokratmas itu untuk memberhentikan Raden Aryo Blitar. Dikarenakan kedekatan Raden Aryo Blitar dengan Kompeni yang tidak pro dengan rakyat kan begitu. Akhirnya diberhentikanlah Raden Aryo Blitar. Dan monggo lanjut Pak. Nah terus dia dari Kompeni itu punya pendapat begini, ini satu-satunya jalan kalau ada yang bisa membunuh seorang begal itu bernama Gomo Wijoyo dari Ambal Perempukan, desa Percong. Itu siapa yang bisa membunuh nantinya bisa diwisuda menjadi bupati di Ambal. Oh begitu. Nah ini WMTV Kreator mencoba meringkas lagi. Setelah pemerintahan Raden Aryo Blitar itu lengser Pak, itu kan kosong itu pemerintahan Kabupaten Ambal, Kabupaten Ambal. Dan pada masa itu ada geger-geger tentang perampokan. Seorang gembong begal yang sangat luar biasa saktinya Pak ya. Iya, sakti mandraguna. Saking saktinya gembong tersebut tidak bisa ditangkap atau dikalahkan oleh siapapun. Nama gembong begalnya siapa Pak? Begal Gomo Wijoyo. Nama begal atau gembong fenomenal yang sakti mandraguna itu adalah Mbah Gembong Begal Gomo Wijoyo. Begal Gomo Wijoyo. Iya. Nah, itu beliau. Dan pada waktu itu ada sayembara Pak ya? Ada. Dari Keraton Yogyakarta. Iya. Siapa yang bisa menangkap atau membunuh gembong tersebut, Mbah Gomo Wijoyo. Mbah Gomo Wijoyo, maka dia yang bisa menangkap atau membunuh gembong tersebut nanti akan diberikan kehormatan diangkat sebagai Bupati Ambal. Iya. Oh gitu. Nah, monggo terus Pak. Nah, terus yang bisa membawa kepalanya itu yaitu Mbah Semedi alias Mbah Purbanegara. Jadi pada suatu ketika itu karena kontran-kontran dan tidak ada orang yang bisa menangkap atau membunuh begal tersebut, alhamdulillah begal tersebut bisa dikalahkan oleh Raden Semedi. Raden Semedi. Dan akhirnya kepalanya dipotong Pak ya? Iya. Kepalanya dipotong, dibawa kemana itu Pak? Dibawa ke Mataram. Oh, jadi
Raden Semedi. Iya. Raden Semedi yang asal Purworejo tersebut. Iya, menurut sejarah. Menurut sejarah Raden Semedi itu asalnya dari Purworejo dan dia yang mampu menangkap gembong begal tersebut, Pak ya. Iya, betul. Dan dalam proses penangkapan tersebut kepalanya begal itu dipotong, disoankan di Mataram, dan kepalanya itu dibawa ke Mataram, dihaturkan kepada Raden Amangkuratmas pertama. Nah, caranya laporan, Pak ya. Iya. Ki begalis tak pateni kan gitu. Nah, setelah itu barusan beliau diangkat jadi bupati. Oh. Itu menurut sejarah kayak gitu. Yang disampaikan oleh Bapak Gono, ya alhamdulillah walaupun terbata-bata, kita masih mampulah, kita masih bisa menerima untuk apa yang kita terjemahkan sendiri. Jadi asal muasal dari apa ini Pak namanya Pak? Kadipaten Ambal pada waktu itu dimulai dari Raden Aryo Blitar yang memimpin di daerah Ambal. Di daerah Ambal ini, maksudnya di daerah Ambal itu adipati pertama Kadipaten Ambal itu adalah Aryo Blitar. Aryo kan Blitar, begitu Pak. betul. Karena Raden Aryo Blitar tersebut banyak masalah dan tidak disukai oleh masyarakat Ambal, dikarenakan kedekatannya Aryo Blitar dengan company, maka dari Sultanan Yogyakarta pada pemerintahan Raden Amangkuratmas, maka beliau Raden Amangkuratmas memutuskan untuk memberhentikan secara paksa Raden Aryo Blitar sebagai Bupati Ambal. Betul. Kan begitu Pak ya. Dan pada proses pemberhentian tersebut, akhirnya Kadipaten Ambal itu tanpa pemimpin. Karena tanpa pemimpin makanya terjadi huru-hara besar. Salah satunya ada perampokan, pembunuhan yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintahan pada waktu itu, dikarenakan pemerintahan kosong tanpa ada bupatinya Pak. Kan begitu. Dan akhirnya dari Raden Amangkuratmas ke Sunanan Yogyakarta. Betul. Itu memberikan sayembara. Iya. Siapa orangnya yang bisa menangkap atau membunuh begal perampok kondang tersebut? Nama begalnya siapa Pak? Gomo Wijoyo. Siapa yang bisa menangkap atau membunuh begal yang bernama Mbah Gomo Wijoyo, maka dia akan diangkat sebagai Bupati Ambal. Kan begitu. Betul. Karena Kabupaten Ambal, Kadipaten Ambal itu pada zamannya itu tidak ada pemerintahan, dikarenakan Raden Aryo Blitar yang dipecat oleh Raden Amangkuratmas I Pak ya. Betul. Kan begitu. Dan akhirnya hanya seorang Pak Raden Semedi yang bisa menangkap Mbah Gomo Wijoyo. Iya. Atau gembong tersebut. Dipotonglah kepala Mbah Gomo Wijoyo tersebut dan kepalanya itu dibawa ke Mataram. Diserahkan kepada Raden Amangkuratmas pertama. Mbah Semedi itu disampaikan oleh Bapak Jurguji, dia adalah keturunan dari Purworejo. Putra Pak Mangun Prawiro. Putra dari Mangun Prawiro. Kan begitu. Ya, Pak. Menurut dongeng. Menurut sejarah. Jadi Mbah Raden Semedi itu menurut sejarah adalah dia masih keturunan dari Purworejo dengan nama orang tua Mangun Prawiro. Seandainya cerita yang kita sampaikan ini kok kurang baik atau kurang lengkap, maka ya sudah abaikan saja, lupakan saja cerita kita. Tetapi jika dianggap cerita kita ini baik dan bermanfaat, maka tolong sebarkanlah cerita ini kepada generasi yang akan datang, anak cucu kita Pak. Semoga anak-anak cucu kita nanti bisa melengkapinya. Minimal anak cucu kita itu ngerti tentang sejarah leluhur-leluhurnya. Ini kan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen ini kan belum lama, maka ini boleh dikatakan masuk cagar budaya kan baru 3 tahun. Ya itu terlepas dari hal-hal lainnya Pak. Ya. Intinya cikal bakal dari Kabupaten Kebumen itu dimulai dari Ambal. Dulu belum ada Kebumen, adanya Ambal. Ya, Pak. Jadi kembali lagi cikal bakal Kabupaten Kebumen itu dimulai dari Ambal, karena dulu di sini telah berdiri suatu kabupaten atau Kadipaten Ambal dengan adipati pertama Raden Aryo Blitar yang dipecat secara tidak baik oleh Raden Amangkuratmas karena kedekatan beliau dengan company, dan diteruskan dengan Raden Aryo Mbah Semedi atau Aryo Purbanegara. Kan gitu. Kita bicara sejarah tanpa ada perdebatan ya Pak. Semoga apa yang kita sampaikan di sini barokah. Kalau masalah baik dan benar itu teman-teman yang bisa memutuskan sendiri. Kita berharap supaya barokah saja. Apa yang kita sampaikan di sini semoga barokah. Allah punya rencana, kita hanya bisa melakukan sesuai dengan batas kemampuan kita ya Pak. Salam dari Desa Benerwetan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.
Oh iya, salam dari kita berdua, dari Bapak Gono Jurukunci dan WMTF Kreator. Salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.